Baik, selamat malam semuanya. Kami menyapa untuk teman-teman kami yang ada di Zoom dan pada waktu yang bersamaan juga kita live di TikTok dan ada di Facebook juga ya Pak ya? Atau hanya di TikTok saja? Tadi ada di Facebook kayaknya masuk. Oh, ada di Facebook juga. Oke. Ya, kami menyapa rekan-rekan yang ada yang baru bergabung di TikTok eh, dan di YouTube mungkin. Oke, baik. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama-sama dengan narasumber kita dengan Pak Onizega mengenai keinginan yang dibaharui. Oke, berbicara mengenai keinginan yang dibaharui berarti ada keinginan yang lama ya. Ada keinginan yang lama yang perlu dibaharui dan itu akan kita uh, diskusikan, kita akan ngobrol bersama-sama malam hari ini tentang keinginan-keinginan apa saja sih yang harus dibaharui gitu kan. Tapi sebelumnya uh, sebelum kita berbicara mengenai keinginan dibaharui, saya ingin menyapa bagi saudara yang baru bergabung. Selamat malam dari seluruh penjuru bumi Nusantara. Kami ucapkan Ya, selamat malam dan semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat, terpelihara dengan baik. Baik, eh, kita mulaikan saja teman kita malam hari ini. Gimana Pak Onek sebagai host kita sudah siap? ya, saya siap, Bob. Makasih sudah Oke. bersama. Ya, berbicara mengenai keinginan, ya semua orang pasti punya keinginan ya Pak. Ya, betul sekali. Ya. Ya dan ingin makan, ingin tidur, ya ingin belanja apalagi kalau udah ke mall gitu ya pas lagi gajian lagi aduh kayaknya pengen belanja pengen dihabisin semua gitu ya ada Baik. keinginan ada banyak keinginan lah. Nah, seringkali Pak yang menjadi permasalahan kita kan Pak, eh, apa sih Pak bedanya keinginan dan kebutuhan gitu kan. Nah itu kita mesti tahu dulu Pak, keinginan sama kebutuhan. Saya ingin ini nih, atau saya butuh, kadang ingin sama butuh kadang beda-beda tipis tuh Pak. Iya, betul, Bob. Karena sebenarnya kan dimulai dari kata kehendak ya, atau keinginan, atau hasrat ya. Jadi keinginan ini sebenarnya tidak ada dalam diri seseorang kecuali ada kehidupan. Itu semula, tetapi ketika terjadi masalah, yaitu manusia menjadi menginginkan yang lain, maka keinginannya itu menjadi maut. Nah, itu persoalannya. Jadi kita makan pun yang sehat sekarang, itu pun berakhir dalam kematian. Misalnya tadi, seperti yang dikembangkan dengan satu kata, ini kan masalah kebutuhan, bukan keinginan. Nah, jadi semua sih berbicara soal apa ya, soal kebutuhan. Tapi pada kenyataannya kebutuhan yang dimaksud itu adalah kebutuhan yang bisa dikelola lagi. Misalnya kalau bahasa yang kita kenal, misalnya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan ya kemewahan dan seterusnya. Jadi sekarang kebutuhan apa yang mau dibicarakan? Jadi persoalannya di sana ketika kita membutuhkan apa yang kita butuhkan, berarti itu bergerak kepada apa yang kita cari ya. Jadi ketika kita mencari berarti berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Apakah kita membutuhkan hal yang bernilai kekal atau hal yang bernilai yang sementara? Nah, ini yang menarik karena saya sudah mendengar lama tentang pembahasan itu untuk menghindar dari kata keinginan ini. Karena menggunakan kata kebutuhan ya. Jadi istilahnya kalau, ya ini kan saya berbicara tentang kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan, ya jangan ganggu aku dong. Ini kan nggak bermasalah kira-kira begitu. Jadi orang berpikir langsung seperti begini, keinginan itu adalah dosa dan kebutuhan itu bukan dosa. Padahal ini belum berbicara apa-apa tentang dosa gitu. Lagian kita nanti akan berbicara tentang keinginan yang mana yang bisa menghasilkan maut atau dosa dan keinginan mana yang menghasilkan kehidupan kekal. Demikian, Bob. Kalau begitu keinginan kebutuhan berarti sebenarnya kebutuhan tuh sama dengan keinginan gitu Pak.
Ya, sama saja sebenarnya. Cuma karena mau diplesetin artinya, jauh orang-orang pintar kan bisa mengubah semua arti gitu, Pak. Makanya kita mau mendapatkan definisi yang maksudnya tidak membingungkan banyak orang. Jadi kebiasaan para para pemikir itu kan mencoba mengalihkan perhatian agar seolah-olah apa yang saya lakukan ini, apa yang saya pikirkan ini benar. Jadi ini semua kan cenderung orang membenarkan diri. Jadi mengapa dibuat definisi-definisi yang aneh dalam seluruh kata dan seringkali menjadi kontroversi? Karena memang kita suka menunjukkan diri kita ini lebih baik kan, Bu? Lebih lebih benar kan. Dalam keadaan itu pun kita sudah terlibat dengan keinginan yang aneh gitu kan. Mengapa harus melakukan itu? Betul Ya, nggak? ya. Nah, kalau gitu kan, maksudnya kan permasalahannya gini ya Pak ya. Ya. Kadang ada pemikiran kalau kebutuhan nggak bisa ditunda, gitu kan. Kayak Hmm. kebutuhan makan, kalau makan kan udah pasti butuh 3 kali sehari, gitu kan. Kalau keinginan bisa ditunda lah. Misalnya lagi ingin snack, ingin lagi makan enak bisa tunda dulu. Gitu. Tapi kalau butuh makan kan nggak bisa ditunda gitu Pak. Nah itu yang saya katakan tadi, karena penggolongan kita sendiri kan kita nggak bisa menghindar bahwa ada kebutuhan yang utama, primar, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier ya. Misalnya itu saya masih ingat itu saya belajar masih SD saya sudah mengenal istilah itu gitu. Jadi sekarang persoalannya keinginan itu mau dilapisin bagaimana gitu. Apa keinginan keinginan utama, keinginan tambahan dan seterusnya. Persoalannya begini, yang mau ditampilkan di sana bukan soal membandingkan antara kebutuhan dan keinginan, tapi jenis keinginan itu apa? Apakah keinginan yang bernilai kekal atau keinginan yang bersifat sementara? Jadi semua yang kita bicarakan tadi soal kebutuhan itu semuanya berakhir pada ya dalam keadaan yang sementara. Misalnya kebutuhan primer, apa kebutuhan primer makanan? Itu kita buat singkatan MMP, makanan, minuman dan pakaian. Itu kan itu kan kebutuhan yang sebenarnya tidak memberikan hidup kekal, itu hanya kebutuhan yang memberikan hidup yang sementara seperti itu. Oke, Ya, ini mau luruskan sedikit karena mengapa itu harus saya sampaikan itu Bob dan teman-teman? Karena selama ini kan kita sudah ada di dalam pemikiran yang lama gitu dan susah kita keluar karena kita berkata keinginan itu tidak baik tapi kebutuhan itu oke. Nanti kita akan lihat bahwa ternyata keinginan Allah itu baik. Tapi keinginan dunia, keinginan manusia, apapun bentuknya itu, nah, kalau misalnya dikategorikan baik, maka nilainya adalah ikan, telur, dan apa itu, roti gitu. Jadi roti, ikan, dan telur keinginan apa namanya kebutuhan atau keperluan yang baik di antara anak-anak manusia dan itu maksudnya pemberian dari Bapa kita atau orang tua kita. Tapi menurut Al-Masih atau Kristus, ya, yang baik itu dari Allah berbeda dengan yang baik dari kita gitu. Malah dikategorikan itu pemberian dari orang-orang yang jahat. Gitu. Jadi makanan, minuman, dan pakaian itu meskipun itu kebutuhan utama, tapi itu dikategorikan dari hanya keperluan sementara dan bisa apa namanya bisa dipenuhi oleh orang-orang yang tidak mengenal yang baik, tidak mengenal Allah. Jadi itu sebabnya di Matius pasal 6 ayat 30-an itu kan dikatakan di sana bahwa makanan, minuman, dan pakaian itu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, berarti kalau dikejar itu kan berbicara soal keinginan. Mau tidak mau dalam kebutuhan itu entah karena berbicara soal kebutuhan ini sebenarnya hanya hanya pada skala yang sementara gitu. Jadi yang skala sementara itu tentu saja semua keinginan itu bernilai bernilai apa sementara juga gitu. Kan menilai yang kekal. oke. Berarti dari penjelasan Pak Oni tadi berarti kalau gitu kita sepakat lah ya malam hari. Berarti keinginan tuh sama dengan kebutuhan ya, Ya, gitu Pak ya. Tapi yang betul. membedakan adalah apakah keinginan atau kebutuhan kita itu adalah menginginkan hal yang kekal atau yang sementara. Nah, itu Oke di Pak. sana kita mau perginya. Jadi kalau misalnya nah nanti soal kebutuhan itu ngikuti aja. Ini mau saya butuh apa? Butuh yang sementara atau butuh yang kekal? Jadi kalau misalnya membedakan antara kebutuhan dan keinginan, maka pengertian kebutuhan di apa namanya sudah dikecilkan. Dia diarahkan hanya kepada seolah-olah hanya kebutuhan
makanan, minuman, dan pakaian atau seperti kebutuhan utama, sekunder dan tersier tadi. Tapi kalau misalnya kita fair dengan bahasa itu, termasuk kebutuhan, keinginan itu sama, maka kita tahu apa yang kita butuhkan di dunia ini gitu kan. Apakah kehidupan yang kekal atau kehidupan yang sementara. Oke, ya. Bagi rekan-rekan yang ada mau bertanya baik di TikTok ataupun di Zoom ini, bisa tuliskan pertanyaannya di kolom chat gitu ya, mengenai topik malam hari ini mengenai keinginan yang dibaharui. Tadi kita sudah berdiskusi bahwa keinginan sama dengan kebutuhan, ya, dan itu dibagi dua, keinginan yang bersifat kekal maupun yang bersifat sementara, ya, berhubungan dengan makan, minum, dan apa yang kita pakai. Oke Pak, kembali lagi kepada hal keinginan, gitu ya. Kita ngomongin yang sementara dulu Pak ya, jangan Oke, siap. sesurga-surga dulu. Jadi nggak perlu tabu kita berbicara soal keinginan yang sementara ya, kita bisa diskusi gitu. Ya, kan soalnya kan kita masih napak di bumi ini Pak, belum langsung ke surga kan. Nah, nah, eh, ya keinginan kan ya tidak hanya berhubungan dengan makan, minum, dan pakai juga ya Pak ya. Tapi kan Ya. ada juga ada orang-orang yang ingin dipandang hebat gitu kan, terus ingin berhasil dalam kehidupannya gitu kan, terus ingin jadi kaya, terus ingin berbuat baik kepada banyak orang. Nah, apakah itu hal yang salah Pak untuk kalau kita punya keinginan-keinginan seperti itu, Iya, ingin kalau punya banyak teman gitu kan, ya, ingin banyak koneksi. iya, betul. Iya, jadi sebenarnya soal benar dan salah itu tidak letaknya di yang seperti misalnya ingin berteman, ingin berbuat baik dan segala macam itu kan. Letaknya itu di mana diletakkan perbedaan antara keinginan yang berkenan kepada Allah dengan keinginan yang tidak berkenan kepada Allah kan. Jadi hanya satu masalah di sana karena sudah ada kata yang memisahkan kebenaran dan dosa. Jadi semua hal yang berkaitan dengan dosa itu keinginan yang tidak dikenal oleh Allah. Itu kalimat yang penting yang saya bagikan kepada teman-teman, baik yang di Zoom maupun yang yang live uh, di TikTok ya atau di Facebook juga. Nah, jadi mengapa mengapa itu penting? Jadi kalau misalnya kita letakkan apa yang saya lakukan ini baik atau tidak baik. Jadi ukuran kebaikan itu soal kebaikannya Allah dan kebenarannya Allah. Jadi misalnya seseorang berbuat ya misalnya membagi-bagi hartanya, membagi-bagi segala segala macam yang ada padanya, bahkan kalau menurut Korintus sekalipun aku membagi-bagikan hidupku, maksudnya mengorbankan hidupku, tetapi jika aku tidak memiliki kasih dan kasih yang dimaksud adalah kasih yang diberikan oleh Allah, maka itu tidak berfaedah. Mengapa? Karena semua hal yang kita lakukan atau yang kita buat di bawah dosa itu nilainya dosa. Meskipun keinginan kita baik, menurut pengertian kita. Ya, segitu dulu ya. Maksudnya kalau saya jelaskan terlalu panjang kan lebih baik. Kalau misalnya ada teman-teman, jadi saya mau menyampaikan satu kalimat utama supaya ini sedikit mengejutkan kita karena selama ini kan kita membuat pengertian-pengertian atau definisi-definisi ya ya mungkin sudah viral bagi banyak orang, tetapi sebenarnya tanpa pengertian ya boleh dikatakan pengertian yang dari Injil ya, pengertian yang dari Allah, pengertian yang benar dari Allah, bukan yang benar menurut kita gitu. Baik Pak, berarti ukuran baik dan benarnya itu harus sesuai dengan uh, standarnya Allah ya. Berarti baik dan benarnya menurut Allah kan, bukan menurut kita kan? Gitu Ya, ya. Oke. Berarti menurut Allah kan, ya, ya. Ya. Oke. Nah, cuma permasalahannya Pak, permasalahannya adalah kan kita nggak mungkin ya Pak, tiap-tiap hari gitu ya, atau tiap detik gitu, sekitar punya keinginan langsung kita ngetes.
ini sesuai nggak ya dengan Allah gitu ya, ini bener nggak ya. Kadang kita udah lah, yang penting ada ini, tunggu ada kesempatan lah, kapan lagi gitu ya, udah nggak sempat mikir-mikir lagi Pak. Iya, itu seperti tadi pagi, Bob. Jadi nasihatku tadi pagi tuh kemarin ya, ketika kita berbicara tentang hal yang seperti itu, ya sama seperti kita bernafas. Kalau udah begitu keadaannya, malah kita yang stres sendiri. Karena kalau kita misalnya bernafas, lalu itu cara hidup sehari-hari. Karena ini sebenarnya mau menjadi habitat ya, kebiasaan. Saya bernafas, berapa kali bernafas dalam satu hari, misalnya begitu. Saya tidak perlu hitung gitu. Bahkan lagi ngomong ini, kalau saya hitung nafas saya, nah semua perhatian perhatian kita menjadi berbeda begitu. Ya sama seperti kita makan, kita tidak hitung-hitung, itu sesuatu yang biasa saja begitu kan. Jadi kita membicarakan tiga hal seperti yang pernah dulu kita bicara tentang, saya buat singkatan itu SPP ya, sehari-hari, kemudian profesi dan pengabdian gitu. Jadi di mana kedua hal ini yang seringkali dipertentangkan antara profesi dan pengabdian, dianggap bahwa profesi itu tidak baik, lalu pengabdian itu yang benar, lalu maksudnya bagaimana kesehariannya. Sebenarnya di sana maksud Allah itu mengapa dia memberikan kita rohnya, supaya seluruh kebaikannya dan keinginannya memenuhi seluruh keinginan kita. Berarti keinginan kita yang mati. Itu sebenarnya persoalannya. Bagaimana cara supaya kita bebas dari keinginan yang mematikan ini? Caranya Allah memberi kita keinginannya supaya keinginan kita itu mati gitu. Tetapi siapa yang mau, maksudnya siapa yang rela melepaskan keinginannya? Seperti dalam pengantar yang saya sampaikan itu, keinginan manusia itu sangat kuat. Jadi itu bahkan di apa namanya, disamakan seperti maut ya. Begitu kuat gitu, begitu hebat gitu. Jadi siapa yang bisa melepaskan diri? Jadi diri kita sendiri, bagaimana kita melepaskan diri dari keinginan kita? Karena tidak ada yang bisa melepaskan diri dari keinginan kita kecuali kerelaan, Bom, dan teman-teman. Ini kerelaan sendiri mau melepaskan keinginan. Kalau tidak, kita tidak pernah dapat keinginan yang baru. Karena keinginan kita ini sudah melekat dalam hidup kita sepenuhnya. Jadi kalau Nah, misalnya soal apa namanya, soal perjalanan sehari-hari ketika kita makan atau kita kerja, lalu kita berpikir apakah ini keinginan Allah atau itu bukan keinginan Allah, bukan seperti itu. Karena maksudnya keinginan yang mau diberikan kepada kita itu kalau berhubungan dengan yang sehari-hari hanya satu kata, jangan khawatir. Jadi kalau kita makan, makan pun kita khawatir, bekerja pun kita khawatir, dan segala macam hal yang berhubungan dengan makanan, minuman, dan pakaian itu kita khawatir, maka di sana persoalannya itu sebabnya diberikan peringatan supaya jangan kamu khawatir. Mengapa? Kalau khawatir, berarti di sana ada pintu ketidakpercayaan. Tidak percaya kepada Allah. Jadi ketika seseorang tidak percaya kepada Allah, berarti dia percaya kepada yang lain. Nah, ini yang memicu keinginan itu. Mau menginginkan apa yang dinyatakan oleh Allah atau menginginkan apa yang dinyatakan oleh dunia dalam hidup kita yang penuh dengan ketakutan, rasa malu, kebingungan, dan sebagainya. Di situ letaknya. Jadi kalau nanti orang orang berkata begini, apakah mandi itu diperbolehkan atau tidak? Itu maksudnya benar atau tidak? Apakah itu berkenan kepada Allah? Mandinya bagaimana? Pakai sabun yang pakai ini atau misalnya begitu ya? Mau sikat gigi jam berapa dan seterusnya. Nah, saya bertemu dengan kelompok-kelompok ini juga, Bob dan teman-teman. Bahkan untuk membuka pintu aja harus mengucapkan satu kata sesuatu gitu ya. Kalau dia misalnya ini, misalnya orang Kristen, dia harus katakan dulu dalam nama Yesus, baru dia buka pintu. Dia sentuh segala macam seperti dia menguduskan setiap tempat itu. Nah, ini ketakutan-ketakutan yang berlebihan sebenarnya karena mereka tidak memiliki pengertian tentang bagaimana mengalami pemberian-pemberian Allah. Mengapa jadi Anda takut dalam semua hal? Itu berarti Anda tahu bahwa hidup Anda tidak disertai oleh Allah. Karena kalau misalnya kita tahu bahwa Allah menyertai kita, mengapa kita takut sampai ke dunia orang mati sekalipun? Nah itu ya. Ini belum dunia orang mati, kita masih setengah-setengah mati ya di bumi ini gitu. Nanti kalau udah di dunia orang mati. Karena itu yang dikatakan oleh Daud bahwa meskipun aku turun ke lembah kekelaman, maksudnya di dunia orang mati, engkau ada besertaku di sana. Jadi kalau kita tahu memang, ya jangan kita hanya tahu secara teoritisnya gitu. Bagaimana mengalami itu? Nah, itu sebabnya renungan-renungan baru seperti ini kan hadir dengan tutorial, maksudnya langkah-langkahnya itu seperti apa gitu.
Berarti kalau ada langkah-langkah yang pasti, itu berarti kita tahu kita pasti bisa melakukannya. Dan Allah mengajarkan kita, dan apalagi kehadiran Al-Masih, mengajarkan kita segala bentuk dan cara itu, di mana dia sudah memberikan teladan. Oke, Pak. Eh, ya, tadi saya menangkap yang ini bagian kalimat tadi yang seperti Pak Oni sampaikan, cara Allah untuk supaya keinginan kita bisa mati, dia memberikan keinginan-keinginannya kan, Pak. Ya, Ya, keinginan-keinginannya diberikan kepada kita supaya kita mati dengan keinginan-keinginan kita. Nah, kalau ya. begitu, kalau kita sudah mati dengan keinginan-keinginan kita, bukannya kita nanti akhirnya menjadi manusia robot gitu, Pak ya? Ya kan? Ya tadi pagi. Akhirnya nggak punya keinginan apa-apa gitu. Oh, udahlah, Betul. nggak usah punya keinginan lah, keinginan Allah aja gitu kan. Nah, saya tanya dulu, Bob. Kalau misalnya keinginan manusia, keinginan saya, maksudnya keinginan Bobby atau yang lain, misalnya habis, lalu diberikan oleh Allah dengan keinginannya, apakah Bobby kehilangan keinginan? Ya tergantung sih Pak, makanya dia lihat dulu keinginannya apa kan. Maksudnya Bobby hanya kehilangan apa namanya keinginan Bobby sendiri, tapi Bobby digantikan dengan keinginan baru. Kalau begitu, Bobby, saya misalnya Ah, saya tidak perlu lagi ketakutan dengan keinginan saya yang mati itu karena saya punya gairah yang baru. Nah ini sebenarnya yang tidak dimengerti banyak orang. Mereka kira kalau keinginannya mati maka dia menjadi robot. nah iya itu kan. Padahal Itu permasalahan itu Pak sekarang tuh kan masa gitu. Masa kita harus maksudnya gini, artinya masa sih kita mesti yang rohani-rohani terus gitu kan. Ya saat iya. harus yang dunia juga gak lah, harus balance gitu kan. Jadi persoalannya, pertanyaannya kan, apa keinginan Allah itu robot? Gitu? Ini kan hanya tukar gitu. Nah, Ini yang tidak dipahami. Orang berpikir jangan pakai keinginan seperti tadi pagi kan ini waktu apa namanya renungan tadi pagi ada banyak pertanyaan saya tidak sempat apa namanya saya nggak sempat periksa semua ya jadi sesudah selesai baru saya diingatkan tadi ini berapa orang ingatkan ini ada orang yang bertanya jadi bagus kalau malam ini misalnya kita bicara itu ya saya berusaha saya akan cek-cek juga di TikTok apakah ada yang menulis dan juga di saya lihat di Facebook sih enggak jadi di sini ketika itu tadi bertanya persoalannya ini kan satu kata keinginan nah nanti kita ada acara khusus nih orang-orang muda saya nggak tahu kalau sudah di share itu pada tanggal 22 sampai 24 kita berbicara soal cinta kan. Pertanyaannya cinta dan kasih itu mana yang lebih benar? Cinta atau kasih? Nanti kalau aku diganti kasih kehilangan cinta gitu, kan nggak begitu. Ya, tapi nanti dia lebih jauh ya kan begitu. Saya nggak bocor bukan dulu. Jadi soal keinginan, kalau kalau kita ada dalam keinginan mati, mengapa kita tidak menggantinya dengan keinginan hidup? Sebenarnya itu tawaran Allah. Jadi soal makan, saya mau tanya, ketika sang firman dari sorga itu dalam diri Isa atau Yesus atau Yesua, apakah dia makan? Apakah dia makan makanan orang biasa? Apakah dia makan makanan orang-orang yang berdosa? makan, makan. Para ahli Taurat, ya, para ahli Taurat dan Farisi mereka mengkritik dia karena dia makan bersama-sama orang berdosa. Karena pemikiran para ahli agama merasa bahwa dengan memakan itu maka mereka menjadi tidak suci. Padahal Yesus berkata bahwa ketidaksucian seseorang, kenajisan seseorang bukan karena makanan yang masuk, melainkan karena perkataan yang keluar dari hati. Itu yang menajiskan seseorang. Nah, berarti apa masalahnya sekarang yang dibicarakan oleh banyak orang? Ini soal pendefinisian dan aplikasi dalam hidup. Karena kita merasa bahwa kalau kita bersentuhan dengan hal-hal yang najis, maka kita menjadi najis. Tapi kita mengomongin kata-kata yang menajiskan, kita merasa biasa-biasa saja. Di sini persoalannya. Ini masalah keinginan. Jadi kita merasa bahwa kalau saya menginginkan makanan, misalnya ini kan ya, misalnya kemarin lah kan, saya keluar dan saya seperti mau membeli makanan yang sudah lama saya tidak makan. Itu kan berarti keinginan. Nah, apa keinginan saya itu menghasilkan dosa? Kan itu tidak. Tapi kalau keinginan saya itu menghasilkan, maaf, kalau keinginan saya makan itu di dalam kekhawatiran,
Artinya begini, akhirnya ketika saya beli makanan itu, maka saya jaga-jaga makanan itu, atau saya tidak mau bagi makanan itu, atau dan seterusnya. Maka di sana persoalannya menunjukkan nilai ketakutan atau kekhawatiran dan ketidakpercayaan kepada Allah. Di sana nilai kesalahannya gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang berkata, wah Pak, kalau begitu saya nggak punya cita-cita lagi, saya nggak boleh bersekolah, saya nggak boleh kerja, saya nggak boleh cari uang dan sebagainya. Wah itu bukan masalah, itu tidak menjadi masalah, bukan bukan sesuatu yang seolah-olah karena roh itu ada di dalam tubuh, maka roh itu membiarkan tubuh itu mati. Enggak. Ketika roh Allah ada di dalam tubuh kita, maka Allah menjaga tubuh kita itu supaya roh itu hidup dan tubuh itu juga hidup. Berarti di sana ada kebutuhan dari tubuh supaya tubuh itu takluk kepada roh. Jadi tubuh ini hanya dikendalikan oleh roh. Jadi apa soalnya? Apa masalahnya, Mas? Nah, permasalahan kan gini Pak, kita sering apa ya, menarik juga sih yang tadi Fauna sampaikan. Tapi kita udah sering dengar perkataan ini, Pak. Perkataan gini ya, ya harus pakai hikmat juga lah, gitu kan. Artinya, ya oke lah Hmm. kita mengerjakan keinginan-keinginan Allah, tapi ya berhikmat juga dong, gitu kan. Nah itu kita sering dengar kayak gitu akhirnya, oh bener nggak ya, ya kayak gitu gitu. Nah, kita coba ya, Bob, kalau kita berbicara soal apa yang dikatakan banyak orang di sekitar kita selalu berkata, berhikmat dong. Saya malah mendefinisikan kata berhikmat yang mereka sampaikan itu dalam ketakutan, Bob. Mereka dalam ketakutan itu sebabnya mereka berkata berhikmat. Mereka dalam kekhawatiran itu sebabnya mereka berkata berhikmat. Mereka menggunakan kata hikmat dengan pengertian yang berbeda. Kalau misalnya dalam kitab suci atau Injil menerjemahkan hikmat itu adalah pikiran Allah, itu hikmat. Dan pikiran Allah itu sebenarnya adalah firman Allah. Firman Allah itu wujudnya adalah Injil. Jadi cara kerja Allah yang melampaui batas pikiran manusia. Itu sebenarnya berhikmat. Jadi kalau orang berkata berhikmat, berarti lakukan segala sesuatu berdasarkan firman Allah. Bukan lakukan berdasarkan segala sesuatu berdasarkan perasaan-perasaan kan. Coba nanti tanya teman-teman yang lain yang menggunakan kata berhikmat. Kalau misalnya Anda lagi berbicara Injil, saya seperti ini berbicara Injil di mana-mana, lalu orang berkata kepada saya, Pak One, jangan Injil-Injil melulu, berhikmatlah berbicara. Maksudnya justru saya berbicara Injil dan Injil itu adalah hikmat Allah. Mengapa dikatakan saya tidak berhikmat ketika saya berbicara Injil? Karena mereka punya definisi hikmat itu adalah ketakutan agar tidak terjadi konflik. Padahal Injil itu tidak membuat konflik, tapi yang membuat konflik itu adalah ketika orang membawa ranah agama. Nah, itu yang saya bagikan kepada teman-teman, bagaimana juga mempelajari kitab suci. Setiap kali orang terbawa di dalam ranah agama menjadi sensitif. Bukan hanya agama, politik juga demikian. Dan hal-hal yang lain. Mengapa jadi sensitif? Karena kita menegakkan perbedaan dan pembenaran diri. Kita membuat garis, kita berbeda dan aku benar. Jangan berkata sesuatu tentang aku, karena aku yang benar dan kamu yang salah. Kalau sudah terjadi seperti itu, maka kita sebenarnya tidak pernah berpikir lagi dengan sehat terhadap semua apa yang sedang kita lihat di sekitar kita. Kita cenderung menghakimi semua orang. Sedangkan Injil tidak demikian karena hikmat dari Injil itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dipikirkan oleh manusia dan dibuat oleh Allah. Cara Allah menyelamatkan kita dan cara Allah memberikan kita hidup di bumi ini itu tidak bisa dipikirkan oleh keinginan manusia. Gitu persoalannya, Bob. Masa Oke. masa maksudnya begini. Allah memberikan kita rohnya, lalu kita khawatir jangan-jangan dengan roh Allah, maka saya tidak mencapai keinginan saya. Pertanyaannya keinginan Anda kan seperti itu ya. Ya ya. Betul, itu hanya itu. Jadi Yesus tidak melarang ketika Petrus berkata, kami tidak dapat ikan. Jadi keinginan Petrus itu sebagai seorang nelayan, dia mau dapat ikan. Paling tidak untuk kebutuhan keluarganya. Misalnya kalau kita pakai bahasa tadi. Dan ternyata ketika Petrus ngomong itu, bicara itu kepada Isa atau Yesus, lalu Yesus berkata, oke, mari. Jadi dia penuhi keinginan Petrus itu. Karena boleh dikatakan bahwa ikan itu bukan keinginan Allah kan? Betul nggak? Mhm, ya. Kehendak Allah bukan ikan, tetapi mengapa Yesus mendampingi Petrus untuk mendapat ikan? Supaya Petrus menyadari hal yang baru, bahwa ternyata yang dia butuhkan bukan ikan, melainkan penyelesaian dosanya. Itu sebabnya dia berkata, pergi daripadaku karena aku orang berdosa.
Jadi dia nggak tertarik lagi untuk mendapatkan ikan. Beda dengan sekarang. Mengapa ketika seorang memiliki keinginan misalnya berdoa supaya terjadi mujizat, lalu mereka tidak bisa melihat kehendak Allah karena para pembicara mengantar orang-orang itu kepada keinginan yang lain. Nah, itu sebabnya kita berbicara ini, Bob dan teman-teman, supaya ya jangan kita berbicara firman Allah, tetapi kita membangun pikiran-pikiran dalam diri seorang untuk mendapatkan keinginan yang justru mematikan. Sama seperti ini, misalnya kita gunakan ayat firman Tuhan untuk kepentingan kita dan kita tafsirkan itu menurut kepentingan dan kelompok kita. Lalu kita mengajarkan kepada orang-orang dan membuat batas perbedaan. Misalnya saya menggunakan kata ini. Dari awal ketika saya mulai live dan berbicara kepada beberapa orang, saya berkata bahwa kita bisa menggunakan nama Isa. Lalu saya ditanyain terus tiap kali ngomong, mengapa Pak Oni menggunakan nama Isa? Saya bukan berarti anti nama Yesus atau nama Yesua. Sekarang saya pakai tiga-tiganya. Tidak ada komentar lagi ya. Nah, persoalannya, mengapa orang berkata bahwa Isa dengan Yesus berbeda, padahal dua-duanya di dalam Alkitab? Nah, orang mau mengutip ini supaya mau menunjukkan perbedaan. Oh, Isa itu kan miliknya Al-Quran. Oke, mereka punya di dalam saudara kita dari Islam, mereka punya nama Isa. Tapi kan yang kita bicarakan adalah nama Isa dalam Alkitab. Lalu mengapa orang-orang Kristen pecah dan berkata bahwa bukan nama Isa, bukan nama Yesus, tapi nama Yesua? Ini muncul lagi gitu. Pertanyaannya, ini kebenaran atau keinginan? Gitu. Jadi kalau kita fair dengan ini, ya sebenarnya kita terima aja lah apa yang dikatakan orang gitu kan. Orang-orang itu berkata menurut ya kita dengar dulu seperti yang saya bagikan kemarin. Bagaimana sih cara belajar kitab suci atau Alkitab? Pikirkan dua hal. Alkitab itu ditulis oleh manusia dan dikarang oleh Roh. Kalau begitu kita harus membacanya berdasarkan keinginan Roh dan maksud dari para penulis. Jangan maksud dari para pembaca lah. 1.000 pembaca, seribu maksud, 1.000 keinginan. Siapa yang mengerti? Kita begitu juga di dalam ilmiah kan. Kalau ada penulis misalnya ilmiah lalu dia menyampaikan sesuatu tentang idenya, nggak mungkin kita yang membaca memaksakan ide kita kepada si penulis itu. Bagaimana? Betul atau tidak itu? Ya, ya, betul betul Pak. Seperti itu. Jadi ya gitu tentang keinginan ya. Oke, ya semoga itu jelas ya. Eh, rekan-rekan semuanya ada di Zoom maupun ada di TikTok ataupun di eh, Facebook ya. Nah, eh, tadi mengenai mengenai kata berhikmat tadi, kalau menurut orang-orang ya orang-orang Kristen lah pada umumnya berhikmat dong itu memiliki pengertian ya keraguan gitu ya, keraguan, ketakutan. Tapi kalau tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak One bahwa hikmat yang sebenarnya adalah pikiran-pikiran Allah gitu. Jadi kalau kita berhikmat, kita pasti akan menggunakan segala sesuatunya berdasarkan pikiran-pikiran Allah. Sebelum kita lanjut nih Pak, ada pertanyaan dan juga ada tanggapan. Saya bacakan dulu ya dari Saudari Sanrita Wisan dari Banjarmasin. Salam Oke. orang Banjarmasin. Ya. Ya, yang saya tangkap adalah kita harus memahami keinginan Allah supaya kita tidak merasa seperti robot ketika kita meninggalkan keinginan sendiri. Karena kalau kita memahami keinginan Allah, justru itu akan membuat kita damai, sukacita, dan tidak khawatir tentang kehidupan sementara ini. Apakah seperti itu, Pak One? Iya, teringat ini karena robot ini ya. Saya nggak tahu kok orang suka sekali nyebut robot. Saya belajar mendengar pertama sekali. Saya tidak tahu kapan. Tapi udah jauh, udah lama sekali ya. Eh, itu pasti di lingkungan-lingkungan teologis ya. Jadi mereka berkata bahwa manusia itu memiliki free will, betul ya? Ya, Free will kehendak itu bebas berarti itu, apa? Pak. Ya, Ya, kehendak bebas ya, free will kehendak itu. bebas ya. Jadi ketika seorang memiliki kehendak bebas, apa yang terjadi? Kita itu diciptakan bukan robot, kan kayak begitu. Mhm. Robot itu sebabnya kita bebas. Yang mau saya tanya, kehendak bebas itu apa? Itu kehendak bebas itu pikiran manusia atau pikiran Allah? Kalau kita memiliki roh Allah, apakah kita tidak memiliki keinginan apa kehendak bebas? Tetapi karena kita mau dibuat definisi yang demikian, maka kita merasa bahwa kita itu bisa bebas dan kita membenarkan kalau orang jatuh di dalam dosa. Dan seperti kalau dia bisa melakukan kehendak Allah, itu juga karena keinginannya. Saya menemukan, Bob dan teman-teman, ternyata untuk mendapatkan keinginan Allah, kita tidak bisa dapatkan, kecuali kita diberi. Tunggu Pak, sebentar, sebentar, sebentar. Oke. Pelan-pelan. Berarti untuk mendapatkan keinginan Allah
kita tidak bisa mendapatkan, karena tetapi keinginan kita kita, karena keinginan kita, melainkan tetapi karena diberikan Allah gitu ya. diberikan Allah gitu. Nggak Oh, bisa gitu. Maksudnya kalau Anda mau mengejar sesuatu yang baik menurut keinginan Allah, nggak bisa kecuali hal itu dikaruniakan, diberikan kepada kita gitu. Dan ini yang dilakukan oleh Allah melalui Injil. Makanya Injil itu diberikan supaya kita memperoleh seluruh keinginan Allah. Ya, orang sudah menolak Injil. Bagaimana dia mendapatkan pikiran Allah? Padahal Injil itu adalah hikmat Allah, pikiran Allah, cara kerja Allah, cara berpikir Allah, segalanya. Dan kita yang berdosa sudah rusak semua cara kerja kita, cara pandang kita. Jadi kita mau dibersihkan, itu sebabnya maksudnya di sana dosa kita mau dihapuskan, hati kita mau dibarui supaya kita diberikan rohnya. Dan roh itulah yang memiliki keinginan-keinginan baru. Jadi kita kalau misalnya mau di-upgrade dengan apa namanya level 1, level 2 dengan kebaikan-kebaikan kita atau mau level seberapa pun, kita tidak pernah mencapai keinginan atau kemuliaan Allah. Gara-gara satu hal, dosa. Jadi itu yang paling berharga ketika kita mau berkata, aku mau mengalami keinginan baru. Kalau mau mengalami keinginan baru berarti terima karena Allah memberikannya kepada Anda. Jadi pintu pemberian Allah itu kepada kita supaya kita beroleh keinginan baru itu adalah berita Injil, mendengar berita Injil. Jadi kalau dikatakan tadi bahwa ya ini mungkin sudah berkembang sih Ibu Sandrita, ya supaya kita tidak merasa seperti robot ketika kita meninggalkan keinginan kita sendiri, kalau kita memahami keinginan Allah justru akan membuat kita damai. Nah, maksudnya kita ikuti dulu ke masalah robot ini, berarti robot ini kan dikendalikan kan begitu. iya. Oke. Jadi pertanyaannya selama ini kita ini dikendalikan oleh siapa? Sebenarnya tubuh ini kan nggak ada bedanya robot karena tubuh ini kan nggak hidup. Jadi yang mengendalikan tubuh saya dan saudara selama ini siapa? Ya kita sendiri, Pak. Ya kita sendiri. Artinya keinginan kita kan. Iya. Boleh dikatakan keinginan kita yang sama dengan keinginan dunia. Bahkan Al-Masih berkata sama dengan keinginan iblis. Ah, Berarti roh apa yang ada pada kita? Itu roh kematian. Yang memimpin kita untuk melakukan segala keinginan kita selama ini adalah roh yang bukan roh kehidupan, roh kematian. Jiwa yang lama itu yang harus mati. Nah, sekarang Allah menawarkan kepada kita roh kehidupan. Apakah Anda mau memberi diri Anda dikendalikan oleh roh? Dan apakah Anda merasa menjadi seperti robot kalau dikendalikan oleh roh? Karena robot itu dikendalikan dengan mesin kan yang tidak punya kehidupan. Sedangkan roh itu adalah kehidupan. Dan jiwa itu, jiwa manusia itu yang berdosa itu kematian. Jadi dia bergerak, tapi mati gitu kan. Jadi bagaimana masih mau merasa seperti robot kalau dipimpin oleh roh? Takut dipimpin oleh roh, tapi bangga dipimpin oleh diri sendiri, tapi frustrasi terus setiap hari gitu. Ini belum ada kesadaran karena itu kita fakta belum ada. begitu loh, Pak, faktanya kan. Hah? Iya, kenyataannya kan seringkali suka begitu, Pak. Ketakutan itu loh, Betul. Pak. Kalau dipimpin sama Allah jadi nggak bisa ke bioskop, nggak bisa hidup senang-senang gitu kan. Jadi Nggak bisa masih makan, nggak bisa nggak bisa makan yang makan enak. enak, mesti Saya, menyangkal diri terus gitu kan. iya, karena diberikan definisi seperti penyangkalan diri itu, diberikan definisi yang aneh gitu loh, Bob. Jadi nggak seperti itu, makanya ya bagaimana ya, secara pribadi ya saya bersuka cita karena ini dibuat menjadi terang kepada saya dan saya pikir kepada kita semua kalau mengerti bagaimana kehadiran Al-Masih itu sebabnya mereka tidak mengerti semua salah tafsir, salah pengertian semua kepada Mesias atau Yesus Kristus itu. Itu sebabnya wah ini dibilang nabi padahal ada nabi yang di sampingnya kan yang barusan mengantar dia. Siapa itu? Yohanes Pembaptis. Cara hidup Yohanes Pembaptis itu 180 derajat berbeda gaya hidup dunianya ya. Maksudnya di dunia itu Oh, dengan ya. Yesus. Makannya berbeda, pakaiannya berbeda, caranya berbeda, semuanya. Yesus tampil seperti manusia biasa, tidak dikenal sebagai nabi gitu. Lalu kita ini tampil sebagai apa sekarang? Mau tampil seperti Yohanes Pembaptis. Makanya saya mau semula nggak usah pakai semua semula kan. Bagaimana ini? Jangan pakai komputer. Bayangkan itu, Bob. Saya tahun berapa itu ya? Tahun tahun 9 tahun 99.
tahun 9 tahun 90 99 ada yang mengajarkan saya jangan pakai komputer karena komputer itu adalah angka 66. Hmm. Nah, itu jadi ini berlangsung. Ini kalau ada orang-orang yang punya pandangan itu jangan pakai TikTok. Jangan pakai apa namanya yang online-online begini karena itu akan bagaimana? Kita seperti itu akan tercemar di sana gitu. Iya, Saya iya. sudah dengar teman-teman seperti jangan jangan pakai apa namanya vaksin nanti Anda akan terlibat di angka 66 gitu dan seterusnya. Wah, gimana pun semua yang berhubungan dengan tubuh ini biarkan aja hancur. Karena apa? Si 66 itu apa? Nantilah makanya saya ada jadwal untuk berbagi ini kepada teman-teman. Kita lihat antikris itu seperti apa sih? Kok kita jadi takutnya semua dengan apa namanya dengan fisik kita. Ini soal belanja, bagaimana nanti nggak bisa belanja gitu kan? Ya kalau misalnya Mhm. kita sudah maksudnya berpikir seperti dicap angka 66 di tangan, di dahi, pikirkan aja di Wahyu. Di mana dicap di dahi dengan apa namanya di lengan? Sebagai bukti. Itu apa memang dicap itu orang-orang yang ada di perjanjian lama. Itu kan idenya dari sana. Taruh di dahimu, taruh di apa namanya di tanganmu. Kan? Sebenarnya itu soal apa? Jadi kalau misalnya kita sembarang memberikan definisi dan memang orang-orang yang memberikan definisi ini, bahwa kalau dengar mereka berbicara, mereka mengambil berbagai bukti dan pintar sekali mereka meletakkan istilah kalau sekarang kan cocok loginya gitu ya. Oh, Dicocok-cocokkan semua dan memang mantap banget. Saya waktu dengar ada orang pembicara yang lalu waktu tahun 2000 apa itu 2020 ya katanya 2020 atau berapa ya saya lupa. Dia berkata catat ini baik-baik ya rekam ini karena Yesus akan datang pada tanggal berapa itu bulan Desember atau bulan November. Dia akan datang pada tanggal sekian. Entah nggak tahu orangnya itu masih ada sekarang nggak. Saya cari-cari itu udah dihapus videonya gitu. Kenapa? Itu berarti kan pembicara palsu gitu. Tapi pakai nama Yesus dan seolah-olah jelas semua baginya Alkitab dan dia bisa jelas dengan semua ilmu pengetahuan. Hati-hati, saudara. Kalau Yesus sudah berkata, hati-hati dengan Mesias-Mesias palsu. Mesias-Mesias palsu itu adalah pemberi keinginan, hasrat, pemberi pikiran, pemberi ide, pemberi ajaran kepada saudara tentang ide kepemimpinan bahwa Anda ke sana, ikut saya. Itu berarti apa? Itu menyesatkan. Kita hanya satu Mesias. Mesias itu dia yang telah mati dikubur dan hidup kembali. Dan ini yang mau diajak kepada teman-teman. Ini tidak akan menjadi apa namanya, tidak akan merugikan siapa-siapa. Lagian di dalam Injil itu tidak pernah ada pemaksaan. Beda dengan kalau kita di agama, Bob. Ya jangan nggak usah jauh-jauh, sedikit aja peraturannya kita nggak ikuti, kita ditegur terus tiap hari gitu kan. Kita malah diancam untuk dihukum gitu kan. Di apa namanya di kelompok misalnya di gereja kalau nggak ikut nanti nggak di apa namanya indah di sakramen waktu mati gitu kan. Mengapa ada yang begitu hukum-hukum seperti itu? Apa itu hukum dari Kristus? Pernah nggak Kristus berkata kepada murid-muridnya, nanti kalau misalnya kamu nggak ikut aku ya, aku tidak akan menguburkan kamu dengan apa namanya perkataan dari tanah kembalilah ke tanah. Padahal itu perkataan kutukan kan. Jadi kita semua ditakut-takuti karena apa? Tidak ada yang membuka rahasia keinginan Allah, kehendak Allah, kebenaran Allah. Dan satu-satunya yang membuka ini bukan saya, bukan bukan kita, tetapi Injil kerajaannya. Makanya Injilnya yang diangkat, bukan orangnya. oke. Nah itu soal keinginan, Bu. Jadi memang keinginan keinginan kita ini harus mati gitu. Ya. Jadi kadang ini saya seperti memberikan bukti kepada teman-teman. Kalau tanya apa pandangan Anda, saya berkata, maaf saya tidak punya pandangan. Artinya apa? Salah satu bagian yang bisa dibuktikan kepada orang bahwa saya sudah matikan dalam diri saya tentang semua pandangan yang saya anggap baik. Karena pandangan yang benar kan cara pandang yang benar hanya dari Kristus, dari Allah. Dan itu terlihat dalam seluruh perkataan kita sebenarnya cara pandang kita itu seperti apa. Ya, teman-teman yang sudah bisa menguji ini, gimana kira-kira apakah yang diberitakan ini dari salah satu pandangan atau memang ini pandangan yang belum kita pernah dengar, kecuali kita dengar Injil gitu. Oke, Pak. Ya, berarti eh, ya baik lagi Pak ya soal robotasi tadi. Ya. Tentang robot tadi gitu kan. Berarti sebenarnya kalau kita hidup
Artinya kalau kita menerima keinginan Allah, waktu Allah memberikan keinginannya kepada kita, dan kita menerima keinginan Allah itu, artinya hidup kita tidak akan seperti robot kan Pak. Justru justru disitulah kita mengalami apa ya, hidup yang bebas itu sesungguhnya kan Pak. Betul. Saya Ya. teringat itu kan Bob, karena Bobby berbicara tentang kebebasan. Allah berfirman kepada Adam ya, kira begitu ya. Semua Aha. buah dalam taman ini, artinya seluruhnya kamu bebas makan apa saja, kecuali satu. Hanya satu kan yang dilarang. Ya, ya Itu satu. sama dengan hari ini, seluruhnya kamu bisa makan, kamu bisa lakukan, kamu bisa nikmati apapun di bumi ini gitu. Karena itu diberikan memang untuk tubuh. Semua yang ada Mhm. di bumi ini untuk tubuh. Hanya satu, jangan berbuat dosa. Kalau Oh, begitu roh Allah ada pada kita untuk menjaga kita di dalam tubuh ini agar kita tidak berbuat dosa, tidak salah menikmati banyak hal kan. Dan kalau kita sudah mengerti ini artinya untuk apa juga kita berpuas-puasan, bermewah-mewahan. Malah orang-orang yang telah mengalami keinginan roh, mereka tahu apa yang perlu itu yang secukupnya aja. Karena kalau misalnya kita hidup secukupnya, saya punya sesuatu, saya tidak ragu berbagi kepada orang lain. Mengapa? Kalau saya ragu berbagi kepada orang lain, di sana ada kekhawatiran kan. Kekhawatiran itu bukan dipimpin oleh roh, karena roh tidak khawatir. Tapi tubuh ini khawatir. Dan kalau tubuh menjadi pemimpin, itulah manusia lama, Bob. Apa keinginan tubuh itu persoalannya. baik Pak. Ini menanggapi ya tadi menanggapi tentang robot dan juga anak bebas. Eh, saya membacakan pertanyaan dari Pak Laju ya sebelum saya baca pertanyaan-pertanyaan lain karena ada hubungannya sekalian aja. Berarti kalau begitu Pak, ini menurut Pak Laju ya. Berarti kalau begitu tidak ada istilah free will atau kehendak bebas gitu ya Pak? Ya pasti ada orang orang sudah Ya sudah maksudnya di dimakan. dalam dalam kitab suci lah. Iya, boleh nggak kasih ayatnya gitu. Nah itu dia tuh ayatnya di mana ya? Itu kan itu tafsiran kan. Mana tahu ada yang sudah sungguh-sungguh belajar di teologi atau apologetik tentang free will gitu kan. Nggak apa-apa gitu kan. Ya gitu. Free will ya. Ya, artinya sebegini, kita kan karena Injil ini kita nggak mau seperti mau berdebat atau menghabiskan waktu kita dengan orang-orang yang berkata enggak kami percaya free will nggak apa, silakan aja. Kalau Anda berkata itu free will ya sekali lagi misalnya kalau misalnya saya gunakan ya oke saya gunakan atau kita gunakan lama-lama ini free will. Lalu kita beri definisi free will itu apa? Justru kalau misalnya kita lihat tadi, free will itu adalah kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam keinginannya kan. Makanya Yesus berkata begini, Bob, kalau ingat di Yohanes pasal 15, minta apa saja. Jadi saya bantu untuk free will-nya. Minta apa saja kebebasanmu untuk meminta. Di mana gitu? Di luar aku atau di dalam aku? Jadi kehendak bebas itu bukan di luar Kristus, bukan di luar firman Allah, melainkan di dalam firman Allah. Jadi yang didefinisikan banyak orang tentang free will itu kan di luar Kristus. Jadi mereka berkata itu free Ah, will. oke. Enggak, free will itu kehendak bebas itu justru kita bebas apa saja di dalam Allah. Jadi kalau kebebasan kita di dalam Allah tidak akan mempengaruhi apa-apa karena kita tidak berbuat dosa. Orang kita buat di dalam Allah gitu. Dan kita sudah langsung mengerti misalnya ketika Yesus atau Isa berkata bahwa minta apa saja, berarti itu kehendak bebas kita. Kita tidak mungkin meminta begini, Tuhan buat aku menjadi orang yang paling kaya di seluruh bumi. Nggak mungkin itu doanya, karena dia di dalam Al-Masih. Jadi tidak perlu juga kita seperti berkata begini kepada yang lain, "So, tolong ajarin dong apa yang harus kudoakan supaya aku tidak salah dalam keinginan kepada Kristus." Kita tidak mungkin meminta itu lagi karena masing-masing kita diberi roh Allah dan roh Allah mengajarkan kita apa yang harus kita doakan. Jadi sekarang kan kadang para pembicara itu malah mendiktekan orang seolah-olah harus melalui dia, bahkan termasuk doanya harus melalui seorang itu gitu. Nah, ini mengerikan sekali karena ya tanpa kita sadar kita malah jadi Mesias kan. Mesias bagi orang lain harus melalui kita atau kita merasa bahwa saya lah yang paling benar atau saya lah yang membawa misi satu-satunya gitu.
Meskipun sampai sekarang kan ada yang menuduh begini, Bob, ini mengapa itu Pak Oni mengatakan bahwa ini satu-satunya. Kadang kan saya berkata begini, satu-satunya proyek kerajaan Allah itu adalah Bank Injil, berita ajaran nasihat dan kepemimpinan. Nah, apa Anda terganggu dengan itu? Ya bisa aja terganggu, pasti semua orang terganggu karena merasa bahwa mengapa tidak ada yang lain. Dan memang saya mau bertanya, ada yang lain proyek Allah? Apa proyek Allah selain daripada Injil kerajaan Allah di bumi ini? Itu. Jadi Oke. ya dia kebebasannya. Bebas. Jadi Bebas di dalam Allah, bebas di dalam Allah. Jadi kita garis bawahi malam hari ini, free will buat kita malam hari ini adalah bebas di dalam Allah. Ya, jadi bebas melakukan apa saja, hanya di dalam Allah, tetapi jangan berbuat dosa. Nah, itu kan garis bawahnya. Oke. Ada pertanyaan berikutnya dari ini dari Kak Rini. Pertanyaannya gini, Pak. Tanya Pak, apakah keinginan yang membuat kita jadi berdosa, dalam kurung tidak percaya Allah lagi, hanya karena kita khawatir, atau ada hal-hal lain, Pak, perihal keinginan diri ini? Oke, ya, saya mau mengantar untuk melihat ini langsung aja di Yakobus ya. Silakan buka di Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15. Yakobus pasal 1 ayat 15 sampai maaf, ayat 14 sampai 15. Ada yang mau baca? Di Yakobus berapa, Pak? Boleh tolong diulang? Yakobus pasal 1 ayat 3 Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15. Nanti bisa dibaca sampai ayat apa sih ayat berikutnya ya. Tapi itu dulu dua ayat itu. Bagi rekan-rekan yang mau membacakan, silakan. Baik, saya baca, Pak. Ya, silakan. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginannya itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sampai 15, Pak. Ya, sampai di situ aja dulu ya. Kita tahan dulu, nanti saya minta lagi. Jadi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi pencobaan itu belum dosa gitu. Pencobaan itu untuk menghidupkan keinginan dalam diri atau keinginan tubuh atau keinginan daging ya. Keinginan dunia gitu. Jadi kalau misalnya keinginan itu terbawa terus dan dia akan mengikuti keinginan daging itu atau keinginan dunia ini, terpikat olehnya dan kemudian berbuah. Berbuah itu apa? Jadi tadi kalau ditanya itu bagaimana dengan kekhawatiran, di sanalah angin kekhawatiran itu muncul karena dia ikuti dan mulai memberitahukan kepadanya bahwa wah yang kamu miliki itu tidak ada apa-apanya. Coba dong, coba cicipi ini gitu kan. Jadi ketika dia dialihkan perhatian, maka di sana mulai keraguan itu dan keraguan itu sama dengan khawatir dan kalau orang sudah ragu khawatir berarti dia memilih jalan yang salah. Pada waktu dia memilih jalan yang salah dan dia menolak jalan yang benar, disitulah melahirkan dosa. Karena berbuah. Buahnya apa? Ketidakpercayaan kepada Allah. Jadi kalau misalnya itu sudah tidak percaya kepada Allah, apa yang terjadi? Melahirkan maut. Jadi itu prosesnya dari keinginan yang kuat tadi itu lalu orang bergerak di sana mengikutinya dan apa yang terjadi waktu dia mengikuti itu ya di sana pasti akan diajarkan dia lebih hebat tentang keraguan-keraguan. Hanya coba lihat aja dengan misalnya ketika ada para pembicara, lalu saudara tadi sudah memiliki keyakinan bahwa kebenaran satu-satunya adalah Injil. Lalu mereka mulai berkata bahwa ya seperti yang pernah terjadi sebelumnya, mengapanya Injil? Coba lihat juga di sana ada nubuatan, orang berbicara seperti itu dan orang berbicara seperti ini. Ketika kita ditawarkan itu mulai masuk akal kita bahwa benar juga di sana, tapi ini juga benar juga ya. Tapi kenapa di sana benar, di sini benar? Yang mana yang benar? Karena kita tidak melihat yang mana yang utama kebenaran. Seharusnya para pembicara atau orang-orang yang bernubuat, isi nubuatan mereka dan isi perkataan mereka. Makanya kita berbicara soal berita, ajaran, nasihat, dan kepemimpinan. Keempat ini seharusnya intinya adalah Injil. Nah, kalau sudah dapat itu Injil, maka kita tidak mungkin menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena kita sudah tahu
arah kemana kita tetap percaya kepada jalan Allah. Dan kita terhindar dari dosa. Nah, coba di ayat selanjutnya. Bisa lanjut lagi, Putra, dari ayat Bisa, 5. Pak. Oke, ayat 16 sampai ayat ke 18. ya 18. Betul. Ayat 16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. 18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Oke, Demikian, Pak. sampai di sana. Jadi di ayat 17 saja kita sudah jelas bahwa kalau mau mendapat pemberian, artinya pemberian yang dari Allah itu tidak pernah kurang, itu sempurna dan tidak berubah. Sedangkan yang kita miliki selama ini kan perasaan kita berubah-berubah, pikiran kita berubah-berubah, panas dingin sesuai dengan keadaan lingkungan kita, dan semua kita digerakkan oleh keadaan yang berubah di sekitar kita. Tapi kalau kita memiliki yang tidak berubah, kita memiliki yang sempurna, kita menaruh harapan kita kepada pengharapan yang tidak mengecewakan. Kira-kira seperti itu. Apa yang terjadi? Kita berada di dalam keteguhan gitu. Jadi kita nggak ditarik oleh berbagai keinginan tadi gitu kan. Nah itu kekhawatiran. Jadi makanya dikatakan bahwa kita ini sebenarnya diciptakan di dalam kebenaran, ya sudah tinggal aja di dalam kebenaran. Jadi keinginan yang membuat kita berdosa itu adalah keinginan yang mengantar kita pada kekhawatiran, keraguan terhadap kebenaran Allah. Dan kebenaran Allah itu jelas, itu firman-Nya. Firman Allah itu telah menjadi manusia, itu berbicara tentang Mesias yang telah menjadi manusia, menderita dan bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa sampai sekarang. Iya, kira-kira seperti itu. Jadi ini menegaskan aja sih gitu. Semoga itu menjawab ya, Kak Rini, pertanyaan kita tadi mengenai bentuk-bentuk kekhawatiran tadi. Nah, yang penting kita udah pastikan jawabannya bahwa kalau kita mau mendapatkan yang tidak berubah-berubah itu, yang tidak habis-habisnya, yang mendapatkan yang baik dan sempurna, kita harus menerima pemberian-pemberian Allah. Ya. Oke. Banyak pertanyaannya nih, Pak. Oke. Kita Ya. tanya-tanya lagi ya. Gak apa-apa lah ya. Nanti Kita sebelum kita masuk. ngobrol-ngobrol masih lama kok, setengah jam Ngobrol-ngobrol nih. lagi. Masih kuat kan ya? Boleh kok sambil makan, sambil minum ya, sambil nyenek. Ya, saya mengucapkan lagi selamat datang bagi rekan-rekan yang baru bergabung di forum obrolan renungan baru di Zoom pada malam hari dan juga di TikTok ataupun di Facebook. Uh, Silakan kalau ada mau pertanyaan, yang mau bertanya bisa ketik di kolom chat ya. Saya bacakan pertanyaan dari Kak Tika. Oke, dari Kak Tika Purba. Pertanyaan gini. Salam Pak, izin bertanya. Ya, diizinkan. Sudah diberikan izin kok. Secara psikologis, aduh, secara psikologis kayaknya ini nih, akademisi sepertinya. Secara psikologis manusia, tingkat kebahagiaan manusia itu ada 5. Dan posisi tertinggi itu ketika terpenuhi kebahagiaan rohaninya. Dan terendah, maksudnya tingkatan yang terendahnya adalah ketika kebutuhan makan terpenuhi. Namun, dikatakan bahwa manusia tidak akan bisa, maksudnya tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan rohani bila dia hanya sudah cukup bahagia bila atau keinginan makanan terpenuhi atau tingkat 3-nya terpenuhi, kira-kira gitu Pak. Jadi sebenarnya kalau hanya 1, 2, dan 3 yang terpenuhi, kayaknya rohaninya belum bahagia kayaknya, kira-kira gitu. Ini agak susah kita pikirkan psikologi. Ini ya, Saya baca sekali. sepertinya Oke, ini secara dia piramidanya Abraham Maslow sepertinya Pak. oke, ya saya kan. Oke. Nah, begini idenya psikologi dengan idenya Injil itu berbeda gitu. Kalau idenya psikologi itu membuat tingkatan 1 2 sampai 5, 1 2 sampai 5, sedangkan di dalam kerajaan Allah idenya itu hanya 1 gitu. Apa itu Pak? Kita mau diantar ke tempat posisi yang paling rendah supaya serupa Kristus.
Itu sebabnya kalau mau ikut seperti Kristus, ini persoalan kebahagiaan itu letaknya apa? Nah, ini kalau misalnya saya baca, saya minta itu yang saya bagikan tadi pagi dan sebenarnya salah satu poin penting yang mau dibicarakan pada malam ini adalah di dalam mari baca ini ya. Silakan buka di saya jadi lupa ayatnya gitu. Oke, mari buka dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Saya baca, Pak. Ya, silakan. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya. Jadi justru yang diinginkan oleh Paulus itu yang paling rendah ya. Jadi kalau misalnya akulturasi diri ya, kalau nggak salah itu puncak ke apa namanya kehebatan di dalam pandangan psikologi. Artinya begini, psikologi itu dia belum kenal dirinya gitu. Ya, aktualisasi Pak jadinya. Dia gitu. Siapa dirinya gitu kan. Diri kita ini kita tidak pernah kenal kecuali roh kita hidup gitu. Jadi berbeda dengan pandangan orang yang berjuang seperti berbuat ini sampai puncak keinginannya. Keinginan puncak kebahagiaan manusia itu adalah sementara. Semua yang terlihat. Sedangkan puncak kebahagiaan di dalam kerajaan Allah itu adalah serupa Kristus. Maka Paulus berkata, aku mau serupa dengan dia, serupa dengan kematiannya. Itu posisi yang paling rendah. Oleh sebab itu, untuk berjalan di dalam kerajaan Allah, dalam keinginan Allah, tiga hal yang kita harus lepas dari semua perjuangan dunia tadi. Termasuk kebahagiaan tadi, karena kita dipisahkan dari kebahagiaan dunia, karena kebahagiaan dunia itu semu sementara. Dan itu semua dibangun oleh dosa. Itu sebabnya tawaran kepada Hawa itu kan, kalau kamu makan buah yang dilarang itu, kamu justru terpuaskan keinginanmu. Betul nggak? Ya betul gitu. Terpuaskan keinginannya sampai dalam kebinasaan. Jadi seluruh kebahagiaan yang dikejar manusia di dalam kategori itu tadi, itu adalah kebahagiaan yang sebenarnya sementara. Jadi dia belum kenal siapa dirinya. Kita ini baru eksis, baru ada diri kita ketika kita diberikan roh Allah. Karena itu manusia, atau boleh dikatakan itu identitas manusia pertama. Manusia pertama itu jadi ada karena ada roh Allah di dalam dirinya. Dan ketika roh Allah ditarik, berarti manusia itu sudah tidak eksis. Dia tidak ada. Gitu. Apapun yang diinginkannya tidak ada bedanya dengan hewan. Itu setara dengan itu. Nah, jadi kalau misalnya uh, orang-orang berbicara seperti kelihatannya rapi sekali, apalagi kan tersusun sedemikian rupa. Nah, akal pengetahuan dalam kebodohan itu tadi yang diantar. Itu sebabnya kita digiring kan. Ini kalau orang-orang misalnya di apa namanya ya dalam pembicaraan-pembicaraan umum apa namanya opini yang digiring kita digiring kepada opini tertentu gitu kan. Nah kita sudah berbicara yang lalu tentang opini dan kebenaran. Opini itu nggak pernah pasti gitu kan, dan itu berubah terus. Tapi kebenaran itu menurut yang kita sudah lihat tadi itu tidak berubah. Jadi kalau disesuaikan keinginan rohani, ya keinginan rohani bisa aja orang yang tidak mengenal Injil juga punya keinginan rohani gitu. Keinginan rohaninya apa? Penyembahan, eh, ya ibadah menurut yang dia inginkan. Misalnya kalau kita baca salah satu ayat dalam kitab suci, semua ibadah yang diciptakan oleh manusia sebenarnya hanya memuaskan keinginannya. Makanya ada ibadah sampai menyiksa diri kan. Iya, iya. Tapi Injil berkata bahwa tidak ada gunanya ibadah yang demikian selain daripada memuaskan keinginan, artinya kebahagiaan menurut ukuran manusia. Maka kita tidak mengejar kebahagiaan yang demikian. Ya, makanya orang berkata kan bukan hanya Paulus sebenarnya cuma karena Paulus lebih banyak menulis dan berkata yang kuinginkan menjadi serupa dengan Kristus. Coba bayangkan ketika Isa atau Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berkata, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku."
Itu keinginan tubuhnya kan? Betul nggak? Itu keinginan tubuh Al-Masih kan? Dia nggak mau mati dalam keinginan. Tapi dia berkata, jangan keinginanku, melainkan keinginanmu. Lah keinginan sang Bapa itu apa? Udah jelas keinginan Bapa itu ya ada di dalam roh dan di dalam firman itu sendiri kan. Jadi dia sudah tahu itu, maka keinginan Bapa itu memang tubuh Al-Masih itu harus mati. Harus mengalami penderitaan karena di sana ditimpakan segala hukuman dosa. Dan dikatakan begini, bukan keinginanku melainkan kehendak. Berarti kehendak kehendak Mesias sendiri adalah kehendak. Dia mengikuti kehendak Bapa. Dan apa yang dikutip oleh apa namanya yang dikatakan oleh Paulus ini sebenarnya dia hanya menyesuaikan diri supaya dia bisa mengikuti keinginan Al-Masih. Kalau boleh dia mendapat bagian dalam keinginan yang hebat itu, yaitu menaati keinginan Allah. Itulah puncak kebahagiaan kita di dalam Kristus. Jadi kalau dikatakan puncak, itu sempurna karena iman itu sempurna, kasih itu sempurna, pengharapan sempurna. Beda dengan psikologi, dia punya tingkatan. Saudara ketika percaya pertama sekali tentang Injil Kerajaan Allah, keinginan Anda mati. Dan di sana iman Anda sempurna. Tapi satu hari berikutnya, iman Anda kelihatan tidak sempurna. Kenapa? Saudara diterpa oleh keinginan lain. Padahal iman itu sempurna, tidak boleh kurang. Karena datang, ini kan pemberian dari atas kan? Betul nggak? Yang dibaca tadi kan sudah jelas Ya, ya bahwa betul, betul. pemberian yang dari Ya. atas itu tidak berubah karena sumbernya tidak berubah. Maka kita menerima sesuatu yang tidak berubah-berubah. Gimana itu bisa bisa menjawab itu ya? Oke, semoga itu menjawab pertanyaan dari Kak Tika ya. Eh, bahwa sebenarnya keinginan kita sebenarnya yang terutama gitu ya, keinginan rohani kita, maksudnya puncak dari keinginan rohani kita yang dipuaskan adalah ketika kita melakukan keinginan-keinginan Allah, gitu kan. Nah, jadi dari jam setengah tujuh, ya, eh, ya dari setengah tujuh tadi kita sudah ngobrol tentang keinginan-keinginan kita, keinginan-keinginan lama, dan bagaimana supaya keinginan kita dibaharui. Oke, sekarang kayaknya sudah cukup jelas lah ya tentang keinginan-keinginan lama yang mematikan itu. Nah, kalau gitu Pak, bagaimana caranya supaya saya punya keinginan yang baru? Ya. Ya, nanti takutnya ntar tiba-tiba, udah kalau gitu saya nggak jadi deh beli mobil ini, saya mau beli yang lain aja gitu kan. Itu keinginan baru juga. Kita coba dulu ya, Bob. Kita Ya, kita ngecek dulu teman-teman kita baik yang di Zoom, yang di TikTok dan di Facebook. oke Yang Pak. yang punya keinginan mendapat keinginan yang baru boleh beri tanda deh. Apa maksudnya? Tulis saja saya mau mendapat keinginan yang baru. Coba lihat dulu. Mana tahu nggak ada yang mau, Bob. Untuk apa kita ngobrol gitu. Oh iya, betul juga. Ya, saudara, rekan-rekan yang mau punya keinginan yang baru, ya bisa tuliskan di chat room, di ruang chat, apakah saudara masih mau punya keinginan baru atau tetap aja dengan keinginan-keinginan lama yang mematikan itu, atau hanya Oke. keinginan-keinginan yang sementara. Ya, sudah mulai ada yang nulis Bob di apa juga di TikTok ada ya TikTok Pak ya? ya. Ini kalau dua-dua ngikuti, maunya yang lain yang ngikuti. Bapak baca juga dong di TikToknya. Supaya kita tahu nih. Jadi ya di sini sih di TikToknya saya ada keinginan baru, ada dari akun sahabat-sahabat teman baru di sana ya, mau mendapatkan keinginan baru gitu kan. Berapa teman-teman yang join ya, saya nggak tahu yang di Facebooknya ya ada nggak ya. Kelihatan nggak ada komentar di Facebook sih. Tapi di Oke, Zoom sudah Bob bisa lihat ya. ya kalau yang di Zoom nih saya mau mendapat keinginan baru, saya mau memiliki keinginan yang baru dalam Isa Masih. Saya mau mendapat keinginan yang baru. Saya mau hidup dalam keinginan baru dari Roh Allah. Saya mau keinginan baru. Semuanya mau keinginan baru nih Pak. Nggak ada yang mau punya mobil baru kayaknya. Atau mau baju baru nggak ada. Semuanya keinginan yang baru. Nah, cuma masalahnya keinginan baru dia keinginan baru apa nih? Iya Keinginan baru betul, manusia yang bersifat sementara tadi atau keinginan barunya Allah gitu kan? betul. Nah, jadi oke, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan tanggapan terhadap kerinduan atau keinginan. Jadi ketika kita sudah mulai ada keinginan, di sana kan ada kesadaran.
Ya harapnya tadi kita berkata saya ingin ada kesadaran karena saya memeriksa begini dalam diri manusia yang paling parah itu Bob. Meskipun kita udah berdiskusi berbicara tapi tidak muncul satu kesadaran. Jadi puncak dari apa namanya pintu untuk menerima pemberian yang dari Allah yang tidak berubah itu, yang bernilai sempurna itu adalah ketika seseorang menyadari bahwa di dalam dirinya tidak ada apa-apa lagi. Nah, itu makanya dia menginginkan. Jadi itu sebabnya banyak orang kan menggunakan ilustrasi ini misalnya cangkir yang kosong lalu dituangkan air. Dan artinya ketika orang terus berbantah, terus merasa dirinya penuh, dia tidak perlu apa-apa. Buka nyampe ini ada kamera. Jadi kalau kita di sini misalnya kita sudah berbicara tentang kebenaran ini, artinya begini. Harapannya ketika teman-teman memberikan reaksi atau tanggapan bahwa saya menginginkan keinginan baru, ada kesadaran penuh bahwa seluruh keinginan manusia ini akan berakhir dalam kebinasaan. Itu dulu ya. Jadi kalau misalnya kita coba baca di 1 Yohanes pasal 2 ada atau teman-teman yang lain bisa membaca 1 Yohanes pasal 2. Oke. Ayat 16 sampai 17. Boleh diulang Pak ayatnya tadi? 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai 17. Saya baca Pak. Silakan, Pak. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Ya. Sebab semua yang di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, ini dia. Makasih sudah dibaca itu. Kira-kira dari teman-teman yang berkata tadi, saya mau keinginan yang baru. Keinginan yang baru itu kita sudah dapat definisi kata baru ya. Baru itu hanya ada di dalam Al-Masih atau Kristus. Baru itu berarti sesuatu yang tidak pernah usang, jadi tidak berubah. Punya kualitas yang tetap sampai akhir. Jadi supaya keinginan saudara nanti nggak bergeser-geser. Kalau keinginan berubah-berubah terus, ketahuilah keinginan yang sedang saudara bangun itu adalah keinginan yang sebenarnya akan binasa. Di sana digambarkan ada 3 hal. Keinginan dari dunia itu adalah keinginan tubuh atau keinginan daging, keinginan mata, dan kebanggaan hidup. Misalnya begini, soal tadi pagi saya berbicara tentang ketika seseorang memiliki keinginan yang baik, misalnya begini, oke, semua yang saya lakukan berhasil gitu. Berhasil dalam tanda petik apa yang dikerjakannya karena dia adalah orang yang sangat disiplin dan ya boleh dikatakan sangat gigih. Sebenarnya itu tidak ada masalah. Tapi persoalannya ketika dia tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu karena Allah, tapi karena dirinya, maka apa yang terjadi? Dia terjebak di dalam salah satu keinginan tadi, Bob. Apa itu? Kebanggaan hidup. Berarti ketika kita memulai sesuatu sebenarnya keinginan mata, lalu ditimpa keinginan keinginan tubuh, lalu ditimpa lagi keinginan kebanggaan hidup, itu betul-betul sempurna di dalam kebinasaan. Maka kalau saudara malam ini yang mendengar berita ini menyadari dulu bahwa kalau begitu semua keinginan tubuh ini bukan itu yang saya kejar. Tapi tetap ada keinginan tubuh kan? Berarti kita nggak perlu mengkhawatirkan itu. Kemudian saudara menyadari bahwa semua keinginan mata saudara itu hanya sia-sia. Saudara ingin itu, coba berjalan, pergi keluar, atau apa yang saudara lihat sekarang, buka di Google atau buka di di media sosial, apa yang ditawarkan di sana. Saudara melihat semua itu, nah, saudara seolah-olah merasa ada pengharapan di sana, ada kehidupan. Kira-kira saudara bisa peroleh semua? Ada orang yang berkata bahwa seluruh keinginan mataku bisa kudapat sekarang. Itulah puncak keberhasilanku. Hebat ya. Jadi kalau misalnya dia bisa dapat semua, apalagi yang dia perlukan? Artinya dia tidak perlukan. Dia tidak memerlukan keinginan Allah. Karena dia sudah puas dengan keinginannya. Jadi kalau misalnya sudah menyadari bahwa menjadi orang yang tinggi hati dan yang sombong itu sesuatu yang Anda tidak perlukan, maka saatnya kita berangkat di dalam penerimaan ini. Kalau saudara menyadari bahwa semua keinginan yang 3 itu tadi berakhir dalam kebinasaan, maka saudara sudah siap untuk menerima keinginan yang baru. Tapi kalau tidak, meskipun malam ini kita buat yel-yel, keinginan baru, kita nggak dapat apa. Tapi kalau kita sudah siap meninggalkan itu, maka caranya ketika Isa memanggil murid-muridnya, dia berkata, mari ikutlah aku dan tinggalkan yang lain.
Selalu ada pemisahan. Itu poinnya. Jadi untuk mendapat keinginan baru, karena teman-teman berbicara tadi, ini tutorialnya. Kita menyadari dulu pertama-tama, menyadari keadaan kita, menyadari seluruh keinginan yang ada pada diri kita dan dunia itu adalah sesuatu yang binasa, maka sekarang melangkahlah untuk menerima yang baru. Jadi kalau kita sudah melangkah menerima yang baru, bagaimana cara menerimanya? Sebenarnya sangat sederhana. Yang ditawarkan itu ketika ada pernyataan bahwa ketika Yesus berkata misalnya dosamu sudah diampuni, bagaimana caranya menerima itu? Sesuatu yang diterima aja. Jadi pada saat kita meninggalkan semua keinginan yang menghasilkan kematian tadi, tentu saja malam ini setiap kita juga sudah terbuka untuk menerima keinginan Allah. Dan apa keinginan Allah itu? Nah itu kan hanya satu. Keinginan Allah itu dia hanya minta saudara supaya ikut Al-Masih, ikut Kristus, hidup serupa dengan dia. Jadi satu kata aja sebenarnya semua nanti dibuka. Jadi bagaimana kalau saya ikut Yesus malam ini, saya ikut dia, berarti saudara sudah tahu bahwa saudara mau hidup menurut keinginannya. Kalau saudara berkata saya mau ikut Yesus, artinya saya bersedia mengikut dia, berarti pada saat yang sama yang memimpin Anda adalah Roh Allah. Karena tidak ada orang yang bisa mengikut Isa atau Yesus kecuali karena dipimpin oleh Roh Allah. Ternyata untuk mengikuti Al-Masih, untuk hidup serupa Al-Masih atau mengalami Injil, itu bahasa lain yang kita bicarakan, itu adalah pemberian yang dari atas. Pemberian yang dari atas itu adalah Injil dan Roh Allah. Jadi bagaimana teman-teman? Satu jawaban ini apakah itu menolong atau wah ini kok jawabannya hanya itu? Artinya begini, saudara bersedia ikut Yesus, berarti kalau saudara bersedia ikut dia, saudara akan bersedia juga dipimpin oleh Roh Kristus. Dan kalau kita sudah menerima pemberian itu, kita sebenarnya langsung dipimpin oleh Roh Allah. Pada waktu kita berkata malam ini saya ikut Yesus, tidak ada seorang pun yang bisa berkata itu kecuali oleh Roh Allah. Itu sama dengan pengakuan iman ketika kita berkata, aku percaya bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mengapa saya ikut dia, tidak ikut yang lain? Jadi tadi saya berbicara ini, saya tidak mau ikut Daud, saya tidak mau ikut Salomo, saya tidak mau ikut Ayub, saya tidak ikut Petrus, saya tidak ikut Yohanes, dan siapapun, apalagi dengan tokoh-tokoh yang ada. Mengapa? Karena saya tahu mereka itu adalah orang-orang benar yang mengikut Yesus. Jadi kita bersama-sama dengan mereka mengikut Isa. Kalau begitu yang kita bicarakan bukan tokoh, bukan orang-orang lain yang kelihatan bagi pandangan dunia hebat. Jadi bagaimana teman-teman? Satu pertanyaan untuk meresponi dari apa yang sudah kita dengar tentang pemisahan diri ini tadi. Kalau saudara berkata, saya mau keinginan yang baru, saya mau mendapatkan keinginan baru, pertanyaannya sekarang, berarti saudara siap mengikuti Yesus. Saudara siap mengikut dia. Saudara percaya bahwa dia itulah pemimpin yang disiapkan oleh Allah bagi saudara. Apa responnya? Mari berbagi di ruang chat. Apa respon saudara? Ya, sambil Respon saya adalah mengikut dia. Ya, gimana Bob? ya sambil rekan-rekan ya maupun di TikTok maupun di Zoom dan di Facebook bisa menuliskan responnya. Nah, pertanyaannya gini, Pak. Tadi kan kita tahu ya bahwa keinginan baru itu sama dengan kita menerima keinginan Allah ya. Artinya keinginan Allah adalah kita diminta untuk ikut Yesus, gitu Iya, kan, Pak. hanya itu. Nah, pertanyaannya Ya. lagi. Bagaimana mengikuti Yesus, Pak? Bagaimana caranya? Padahal Yesus sudah nggak ada kan di muka bumi ini, gimana kita mengikuti dia, gitu kan? Apa yang harus diikuti, gitu kan? Jadi kan begini, Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa, tapi aku mengutus penolong. Kalau begitu dia tetap menyertai kita dong. Dia tetap bersama dengan kita. Itu dulu ya. Jadi Oke. bagaimana mengikut dia? Yang membuat kita mengerti cara mengikut dia adalah Roh itu. Jadi ini tutorialnya. Coba ada yang bisa buka dari Markus 1 ayat 17. Saya baca ya, Pak. Ya, disilakan. Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya. Sederhana. Ini ada 3 poin atau 4 poin yang kita bisa bagi. Pertama, ada suara yang diperdengarkan.
Dipanggil, ayo ikutlah aku. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa mendengar suara Yesus dan berkata kepada Anda, ikut aku? Perkataan ikut aku itu sekarang wujudnya adalah berita Injil. Jadi setiap kali berita Injil diperdengarkan, maka suara Al-Masih diperdengarkan kepada para pendengar. Jadi Bobby tahu kenapa saya bersemangat sekali untuk berita Injil, Bob. Itu poin pertama dari Bank Injil. Di mana-mana saya harus memberitakan itu. Untuk memperdengarkan suara Kristus atau Al-Masih kepada setiap pendengar. Siapa yang bertelinga hendaklah mendengar, maka tidak boleh dipaksa. Apa katanya? Mari ikutlah aku. Dan dia berkata, pergi beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Supaya apa? Ketika mereka mendengar Injil, mereka tahu kepada siapa mereka pergi. Jadi memang kalau dikatakan mengapa sedikit sekali, ya udah jelas domba miliknya itu mendengar suaranya. Yang bukan miliknya tidak mungkin mendengar suaranya. Pertanyaannya, apakah saudara malam ini di mana saja bisa mendengar suara Al-Masih itu? Karena kalau saudara tidak bisa mendengar bahwa dia memanggil saudara langsung, nah ini khawatir karena kemungkinan memang Anda bukan dombanya. Jadi nggak boleh dipaksa gitu kan. Jadi itu yang pertama. Mari ikutlah aku dan dikatakan aku akan menjadikan pertanda langkah berikutnya ketika Anda mengikut dia, Anda siap dibentuk. Makanya kan banyak teman-teman yang berkata aku udah ikut Al-Masih, ikut Yesus. Tapi pas ajaran ini, ajaran dan nasihat Injil, Bob, mereka nggak mau. Mereka kembali ke ajaran lain. Padahal mengapa kita berbicara soal berita, ajaran, dan nasihat? Ini pembentukan gitu. Ajaran dan nasihat itu adalah caranya menjadikan kita serupa dengan dia. Ajaran Injil itu rumusnya hanya satu, serupa Kristus. Dan yang terakhir apa? Kamu akan kujadikan penjala manusia. Berarti penjala ini kan orang-orang yang bekerja. Bekerja untuk dia, melayani dia. Ini soal kepemimpinan. Kepemimpinan itu mengantar milik atau membawa milik Kristus kembali kepada dia. Makanya kalau dia suruh kita mencari domba, jangan bawa dombanya di kandang di rumah, Bob. Bob Oh, tahu kemana, Pak? di kandang, apalagi di kandang di dapur gitu kan. Wah, ini bukan milikmu. Itu miliknya Al-Masih. Kok jadikan itu bagi-bagi, kita kita cabik-cabik ini milik Allah gitu kan. Hancur semua itu karena apa? Pembagian-pembagian wilayah itu, pembagian kelompok gitu kan, masing-masing punya penggembalaannya sendiri dengan caranya masing-masing, dengan ajarannya masing-masing. Nggak bisa itu, bukan begitu caranya. Jadi kalau mau ikut Yesus, ya mengikut dengan cara itu. Nah, kalau misalnya tanya bagaimana sih bisa bisa berjalan dengan cara yang seperti itu, nah coba Filipi pasal 2 pasal 2 apa namanya? Ayat 5. Ada yang mau baca ayat 5? Filipi pasal 2 ayat 5 mulai. Gimana serupa Al-Masih, gimana cara hidupnya gitu kan. Makanya bukan naik-naik sampel-sampel ke puncak kebahagiaan tadi gitu. Saya baca, Kebahagiaan Pak. turun ya. Ya silakan. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian, Pak. Terus yang walaupun terus Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. oke, sampai Dan di sana dalam aja dulu. keadaan Sampai di sana aja dulu ya, dan Put. apa? Saya sampai di Sampai di sana aja ayat dulu. 7. Oh, Ya, sampai nanti dilanjut. Saya mau soroti dulu supaya saya nggak lupa. Penting apa yang terjadi dalam diri Al-Masih. Dikatakan bahwa walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah itu. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Dalam terjemahan Silabe dikatakan bahwa dia tidak mempertahankan hal itu karena dia meninggalkan segala sesuatu, ya, melepaskan segala sesuatu. Nah begini teman-teman, ini untuk aplikasi bagi saudara yang berkata aku ikut Yesus. Lalu saudara hati-hati jangan menampilkan diri merasa bahwa saudara ikut Yesus dan saudara mau memegang kesempatan itu sebagai milik yang dibanggakan untuk menghukum yang lain. Mau ikut Yesus? Justru mengambil posisi yang paling rendah dari semua saudara. Ini berbicara soal karakter Kristus yang dalam hal ini bagaimana roh hidup di dalam kita.
Makanya semua keinginan daging, keinginan dunia tadi kan Bob jadi mati kan. Di situ kebanggaan hidup jadi langsung mati gitu. Tapi kalau saudara sesudah ikut Yesus masih ada kebanggaannya, wah itu berarti nggak sesuai gitu panggilan kita. Apalagi yang mati, keinginan mata. Apa yang dilihat sekarang? Kadang-kadang kita seperti ditawarkan untuk melihat sesuatu yang wah. Dan apa yang dilihat oleh Al-Masih? Dia sudah lihat sorga. Tapi mengapa dia tidak bongkar semua tentang sorga ketika dia datang di bumi? Dia berbicara semua yang di bumi, dia berbicara perumpamaan kepada mereka, lihat ini, lihat itu. Untuk apa? Dia mengambil posisi itu supaya maksud dari Allah ketika Allah itu di dalam rohnya masuk ke dalam debu, ini poin yang paling penting yang tidak dimengerti oleh iblis. Roh yang maha tinggi turun di tempat yang paling rendah. Tapi ketika iblis menaikkan dirinya padahal dia di tempat yang tertinggi, apa yang terjadi? Allah berfirman bahwa dia dibuang di tempat yang paling dalam, yang paling rendah. Jadi Kristus, dia datang di tempat yang paling rendah bukan karena dibuang, melainkan karena dia rela menyerahkan dirinya di sana. Menjadi serupa dengan manusia, bahkan menjadi hamba. Dan seterusnya tadi ya, yang hendak dibaca oleh Saudara Putra, itu bahkan dia rela dalam bentuk kematian yang terkutuk, yang bagi banyak orang sebagai kehinaan. Dan memang iya. Jadi mengapa maksudnya, wah kenapa Isa atau Yesus itu dihina? Ini kan ada beberapa teman-teman yang mencoba memanfaatkan kata itu bahwa, wah ini kesalahan, mengapa apa namanya, direndahkan itu Mesias. Padahal itu penggenapan, karena itu memang pertunjukan Allah sendiri kepada kita bahwa kamu yang merasa diri tinggi, sekarang aku datang dengan firmanku di tempat yang paling rendah. Siapa yang diterima di dalam kerajaan Allah? Tidak ada kecuali mereka yang mengikut Kristus. Ya itu tutorialnya tadi, Bu. Jadi tadi melepaskan keinginan, udah jelas langkah pertamanya itu ya udah terima keinginan Allah. Keinginan Allah itu hanya satu. Dia mau Anda menerima berita Injilnya. Dan kalau mau Anda menerima berita Injilnya berarti itu maksudnya ikut Yesus. Dan bagaimana cara ikut Yesus? Pertama-tama itu Anda bisa mendengar suaranya langsung memanggil Anda, bukan melalui orang lain. Jadi meskipun siapapun yang memberitakan Injil, seorang mendengar dan dia mendengar bahwa Yesus memanggilnya atau Isa memanggilnya, apa yang terjadi? Berarti dia menyerahkan diri, dibentuk di dalam ajaran Injil, bukan ajaran lain. Dan kalau sudah dibentuk dia dalam ajaran Injil dengan semua langkah-langkah dalam nasihat yang benar itu, maka dia tentu tahu apa yang harus dilakukannya dalam pengabdian. Bekerja bagi kerajaan Allah. Tidak di tempat lain. Meskipun di tengah-tengah bumi. Ya, kira-kira begitu. Oke, baik Pak One. Terima kasih buat penjelasannya. Dari yang lain, apakah ada pertanyaan? Semoga itu jelas bahwa ketika kita berbicara mengenai keinginan yang baru, artinya adalah kita menerima keinginan Allah. Dan keinginan Allah adalah kita mengikut Yesus. Waktu saya kita mengikut Yesus, maka kita akan tahu keinginan Allah dan kita memiliki keinginan Allah. Ya. Oke, apakah di TikTok ada yang bertanya, Pak? Sepertinya orang-orang lewat saja ya. Beberapa Lewat-lewat teman-teman aja yang ya. juga ikut di sini nampaknya orang yang sama. Oke, ya. Jadi eh, berbicara mengenai keinginan-keinginan baru, artinya kita pun sebenarnya berbicara mengenai kerelaan juga ya, Pak ya. Kita mau Betul, nggak saya nggak untuk rela. menerima keinginan-keinginan Allah itu kan? Ya. Oke, saya lihat lagi. Tapi ini sih di teman-teman yang singgah di TikTok, Saudara Bobby dan teman-teman yang lain ini yang view itu di atas 600-an ya. Oh, oke. Jadi artinya kalau hanya singgah sebentar mereka mendengar pun tidak masalah karena ini penting bagi kita semua karena memperdengarkan itu karena untuk mendapatkan semua pemberian Allah pintunya itu telinga yang mendengar. Jadi kalau seorang yang sudah mendengar sebenarnya dan kalau telinganya terbuka, lalu hatinya terbuka, maka apa yang kita bicarakan malam ini, keinginan itu yang disiapkan oleh Allah hendak diberikan kepada setiap orang dan dia mendengar tadi jalan itu. Maka dia sudah ada di pintu seperti yang dikatakan kepada orang muda. Wah kamu hampir masuk dalam kerajaan surga. Dia sudah ada di pintu surga.
Berarti tinggal apa? Tinggal masuk dong. Masuk itu artinya tinggal ikut saja Yesus. Buat keputusan itu malam ini saya ikut dia. Ya, seperti itu. Oke, kembali ke. Terima kasih. Pak, ini masih ada pertanyaan dari Pak Julius. Oh ya, Salam Pak One, saya mau bertanya, ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, apakah jiwa kita sudah mati atau harus mati? Maksudnya harus dimatikan gitu Pak? iya, betul. Itu jiwa kita nggak mati. Itu sebabnya disuruh dimatikan. Kalau jiwa kita sudah mati, artinya begini, tubuh kita juga udah mati. Selagi tubuh ini ada, jiwa-jiwa yang itu tadi mati. Tetapi kalau jiwanya diperbaharui, maka hilanglah jiwa yang lama itu. Kira-kira seperti dia tidak ada. Karena dibaharui. Jadi itu maksudnya sebenarnya diberikan roh yang baru atau jiwa yang baru atau keinginan yang baru. Makanya orang kalau berpikir misalnya, oke, aku sekarang ikut Yesus, aku menerima roh Allah. Tapi kok aku masih begini-begini ya, tidak berubah. Jadi ini bukan sulap, ini bukan sesuatu yang seperti, oh, Anda sudah ya, jadi udah tergeletak gitu kan. Nah, itu tadi yang berbicara soal robot tadi. Justru di sini letaknya yang Allah mau itu dengan kerelaan dari jiwa yang lama tadi bersedia mati, bersedia hilang. Itu sebenarnya yang dihargai Allah. Mengapa? Dia tidak memaksakan kita untuk mengikut Injil, untuk menerima Injil atau mengikut Kristus. Dia mau kita itu dengan segala kerelaan yang dikatakan oleh Saudara Bobi tadi, menyerahkan diri kepada panggilannya itu. Mengapa? Karena semula ketika kita jatuh dalam dosa, kita dengan leluasa menyerahkan diri kepada kepemimpinan dosa itu kan. Jadi sekarang kita menyadari bahwa oh ya, karena itu penting sekali kesadaran tadi, pintu kesadaran itu. Jadi bagi kita yang sudah menerima keinginan baru, yaitu pemberian dari Allah, maka wajib bagi kita untuk mematikan semua keinginan itu. Dan tenang saja, bukan pekerjaan kita mati-matikan apa, main pukul apa itu yang kodok-kodok itu ya. Ya, ya, ya. Bukan, capek saudara melakukan itu. Caranya adalah lakukan kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu nyata melalui kesaksian Injil. Beritakan aja Injil di mana-mana. Kalau Anda memberitakan Injil kerajaan Allah, Anda tidak berbuat dosa. Anda tidak khawatir. Jadi itu caranya. Jadi itu yang saya bagikan di waktu yang lain. Artinya begini, ketika kita melakukan perintah, jadi perintah Allah itu untuk melakukan apa yang dia katakan seperti kepada Adam. Semua bisa kamu makan. Itu berarti perintah untuk melakukan. Dan yang kedua, perintah untuk tidak melakukan, yaitu dilarang. Jangan kamu makan. Jadi perintah untuk tidak dilakukan itu sebenarnya otomatis tidak dilakukan apabila kita melakukan perintah yang untuk melakukan. Jadi kalau kita melakukan kehendak Allah, misalnya kita kita mengikuti Kristus, otomatis kita tidak melakukan larangannya kan. Larangannya itu jangan sampai kita tidak percaya. Karena kalau kita sedang mengikut Kristus, berarti itu pertanda kita sedang percaya. Tapi kalau kita berhenti mengikut Al-Masih, berarti ada pintu di sana kemungkinan tidak percaya. Jadi tidak ada dua-dua kita melakukan sekaligus, kita melakukan perintahnya dan kita melakukan larangannya. Tidak. Jadi jangan berfokus kepada menjauhi larangan. Kebanyakan yang dikatakan orang, jauhi larangannya, jauh-jauh terus, nggak pernah melakukan perintahnya. Ah, itu Pak, betul. Fokusnya kadang kita suka situ kan Pak, mematikan terus keinginan Pak. Iya, sebelum mati keinginannya, udah ikut mati juga orangnya gitu. Capek mati. Tapi Kesian makasih Pak. pertanyaan Pak Julius, itu bagus itu karena lakukan selagi ini kesempatan baik, bukan hanya lagu seperti selagi aku ada gitu. Dan maksudnya lakukan baik atau tidak baik, pemberitaan Injil itu disampaikan. Karena kalau saudara beritakan Injil tidak ada kepentingan, makanya jangan campurkan agama, jangan campurkan kelompok saudara, jangan campurkan diri saudara. Diri saudara itu nggak sempurna. Untuk apa beritakan diri saudara? Lihatlah aku begini-begini. Nanti orang lihat, ya aku lihat kamu kemarin, hari ini memang oke. Tapi 2 hari lalu aku udah lihat cacatmu. Makanya jangan beritakan diri saudara, beritakan Injil. Gitu.
Sementara kita beritakan Injil, kita menyesuaikan diri kita dengan Injil itu. Maka orang memandang kepada Kristus, bukan memandang kepada siapapun. Wow, keren. Ya, oke, thank you. Jadi supaya kita memiliki keinginan yang baru, ya keinginan yang dibaharui, artinya kita harus mengikut Yesus, gitu kan? Dan itulah keinginan Allah adalah kita mengikuti Yesus, dan caranya bagaimana supaya kita mematikan jiwa kita, ya jiwa lama kita untuk dimatikan. Caranya adalah lakukan saja kehendak Allah, yaitu memberitakan Injil. Oke, apakah masih ada pertanyaan-pertanyaan lain? Jadi kita lebih 1,5 jam. Biasanya forum kita hanya 1 jam, kita naikkan 1/2 jam, masih oke ya. Ya masih oke lah ya. Oke, kalau tidak ada, coba saya cek dulu di ruang chat room. Takutnya ada yang kelewatan. Oke, sepertinya sudah tidak ada. Baik, semoga obrolan kita malam hari ini membawa berkah buat rekan-rekan di TikTok dan di Facebook, di Zoom juga malam hari ini. Buat kesimpulannya bahwa keinginan-keinginan lama kita itu sifatnya sementara dan mati, tapi kita malam hari ini diperbaharui keinginannya, yaitu kita memiliki keinginan yang kekal. Apakah keinginan yang kekal itu adalah kita mengikuti Yesus, dan setelah kita mengikuti Yesus, maka kita sudah memiliki keinginan yang baru. Kalau kita sudah punya keinginan baru, maka keinginan-keinginan lama kita pun akan mati juga. Ya. Oke, dari Pak One ada yang mau disampaikan, Pak? Ya, tidak ada lagi, Bob. Tapi ya minta maaf kepada teman-teman yang mungkin mencoba akses di Facebook. Itu terkunci rupanya dari tadi. Walah. Pantas nggak dibuka. Minta maaf banget ya. Ya ini susah ini ya. Jadi ya dari saya sih, Bob, makasih banyak karena topik ini ditawarkan untuk bisa kita bahas dan kita bicarakan malam ini. Pada semua teman-teman yang sudah ikut, makasih atas dukungannya. Makasih juga karena dengan beberapa pertanyaan yang sudah dibagikan, menjadi lebih terang bagi kita untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Allah. Karena dia memberi kita pemberian-pemberian yang bukan hanya bernilai tinggi, tetapi sempurna dan tidak berubah. Jadi terima kasih Bob telah menolong untuk acara malam ini. Sama-sama semuanya, dan besok pagi mengingatkan besok kita ada acara PIPA, persekutuan apa Pak? PIPA Pak? Pertemuan ibadah para abdi. Pertemuan ibadah para abdi ya. Ini pipa ya, sama seperti pipa mengalir. Iya. Jadi memang untuk mengalirkan itu. Untuk mengalirkan ya kehendak-kehendak Allah itu supaya kita bisa juga menjadi penyalur-penyalur kehendak Allah, memperkenalkan juga kehendak Allah kepada yang lain. Besok ada pipa jam 7 pagi ya Pak ya? Ya, jam 7 ya, bukan jam 9. Waktu Indonesia bagian Barat. Waktu Indonesia Barat. Jadi yang teman-temannya ada di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur bisa menyesuaikan dengan waktu Indonesia Barat jam 7 pagi. Sampai berjumpa besok di PIPA jam 7 pagi dan di forum obrolan baru di hari Sabtu depan jam 6:30 malam. Terima kasih semuanya, bisa buka kamera dan say hi. Ya, say thank you. Bisa menyapa satu sama lainnya sebelum kita berpisah. Terima kasih Pak One, terima kasih semuanya, rekan-rekan yang ada di Zoom, seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan tetap sehat. Ya, wajib sehat ya. Dan selamat melakukan kehendak Allah, kehendak yang baru dan sudah dibaharui. Ya, selamat Pak, selamat sehat Pak. Baik, dan juga kawan dan saudara semua yang sudah bergabung oleh keinginan sudah mati semua dalam Injil. Amin. Terima kasih aja Pak. Oke, sampai jumpa. Oke, besok pagi. Mari
Mana suara yang lain ya? Suara yang lain tinggal dada-dada aja ya. Agak takut mau bicara di akhir. Mereka segera ingin melakukan keinginan-keinginan baru, Pak. Oh, Makasih Bang Bobi. Ya, Makasih. sama-sama Kak Yeni. Makasih semuanya. Ya, Kak thank Ibu, you sampai juga. besok pagi. Ya, Ya, mengingatkan juga yang ikut di TikTok ya. Di TikTok jam 6 sampai jam 7 pagi juga. ya, di TikTok ada live ya besok ya Kak Yeni ya, jam 6 pagi ya. Oke. akan dibangunkan yang tidak bangun itu. Kalau tidur ya tidur aja lah. Oke. Baik, Baik semua, selamat malam. salam.